sarapan, nggak apa-apa, ada apa? Lain ganggu wong sarapan. Nggak apa-apa. Muisi. Enggak nih, nggak ada apa-apa. Miss, aku itu kan dari tanggal 21 itu sama majikan belum digaji ya. Ini kan udah lebih dari 1 minggu toh, Miss. Tanggal 21? Nah, Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 loh. ini Terus? digaji kan tanggal 5 kemarin. Pas hari Minggu itu tanggal 5 ya, Miss ya. Nah, pas aku libur lah, pas libur itu dia tuh ngasihnya 1.000, ditaruh meja ngomong tak bayar 1.000 dulu ya, nanti sisanya nanti saya lupa ngambil uang. Saya ini tau ya kayak gitu. Tak tunggu nyampe sekarang ini nggak dikasih sisa nih, terus aku lah njaluk piye, Miss. Lah telepon ambil aku jok kresek-kresek. Lah sampean wis telepon agenmu dong. Udah, kata agent aku suruh ngomong. Ojo kresek-kresek wae handphone-nya ojo kresek-kresek. Terus Nggak pakai hand free, udah masih oke, sudah. sinyal full. Udah. Agent itu udah tak telepon, udah ngomong, kamu ngomong sini lah, saya udah ngomong, terus dia kayak iya, tapi sampai sekarang nggak dikasih. Waduh. Menija tapi lali apa ya apa? Iya, aku kayak sengaja kan ceritanya gini, Tomis. Ini tak dari awal. Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Nah, pertamanya kan gini, sebelum tanggal 21 itu saya tuh sama majikan kan bertengkar, Tomis. Kayak bertengkar tuh kayak pokoknya tuh saya dikomplain. Ya saya baru di sini, Miss, baru 8 bulan lah, jalan 8 bulan. Dia tuh kayak komplain, ini nggak benar, itu nggak benar lah. Terus masalah makanan kan saya beli sendiri, Miss. Nah, makanan tuh dia nggak mau ngasih food allowance, tapi dia tuh juga nggak ngasih uang buat makan saya. Kayak don't care masalah makan, tapi kan buat saya oke lah, musuhnya saya bisa beli sendiri kalau buat makan sendiri kan. Saya mikirnya gitu. Terus saya diemin lah. Pas kemarin sebelum tanggal 21 itu berantem, saya ngomong gini, ya kalau memang misalnya nggak ada kecocokan, kan Dada bilang nggak cocok sama saya nggak cocok sama Dada, ya udah apa kita akhir kontrak ini, apa ngomong gitu tuh, Miss. Kamu cari pembantu lagi, saya tak cari majikan lagi, kita biar sama enak. Soalnya kalau kerja kayak gini tuh hausanfu, maksudnya kan kalau semuanya nggak kan kita kan berdua kan kayak hausanfu gitu loh, Miss. Setiap hari ketemu. Terus itu harus gimana lah, terus dia tuh langsung, yaudah kamu kasih saya sebulan notice gitu kan. Ya kayak gituin, tapi saya belum ngasih tuh, belum ngasih surat, belum apa, saya masih naikin turunin, masih pikiran saya tuh saya dem gitu loh, Miss. Saya tuh nggak mau putus di tengah jalan sebenarnya. Terus habis itu dia keluar dari kamar ngomong, kalau aku sebenarnya nggak pengen kamu pergi gini-gini, aku pengennya kamu lama di sini. Saya keluarin semua kan, Miss, unek-unek saya udah ngikutin peraturan kamu gini-gini, tapi kamu masih nganggap saya salah. Oke lah, mau gimana pun kamu majikan saya gituin, Miss. Saya nurut apa kata kamu, cuma saya juga punya hak di sini. Kalau kayak gini terus ya gimana saya mau join di sini kalau kamu ngerasa apa yang saya kerjakan tuh nggak benar. Terus dia, ya udah terserah kamu mau gimana. Itu saya nggak ngasih notis tuh sampai sekarang tuh saya nggak ngasih. Saya masih diemin gitu loh, Miss. Lah terus pas gajian kok tak tungguin kok ini orang nggak gaji. Udah seminggu sampai tanggal 28 tak diemin. Terus mungkin karena saya belum libur, Tommy, terus tanggal 5 minggu kemarin libur lah, kok dia ngasihnya cuma 1.000 lah. Ini orang kaya kok nyicil gaji aku, Miss ya. Bereket aku gitu. Aku takut kok iso sampean tukaran mbek majikan. Apa yang kamu bertengkarkan dengan majikan? Pingin roh ayam. Masalah udah menumpuk lama, Miss. Maksudnya itu saya pendem, terus dia tuh juga mungkin mendem, pengen ngomong tapi nggak diomongin, terus diuang. Kayak masalahnya itu udah menumpuk, cuman saya tuh mengalah gitu loh, Miss. Misal kayak contoh gini ya, Miss ya. Belanjaan dia tuh pengennya yang perfect, nggak mau kita salah gitu loh, Miss.
kayak nulis belanjaan tuh harus rapi, maksudnya A sampai Z itu harus rapi, nggak boleh belok kanan, nggak boleh ngiri. Lah aku yang nyauri toh Miss, lah saya itu lo pembantu, lah saya pinter nulis bisa ini ya saya nggak jadi pembantumu ya tak gituin, saking saya jengkelnya toh Miss. Terus dibahas lagi, ini kopi kamu tuh ini, saya nggak pernah minta kopi sama dia kan, saya ganti ya udah nih saya ganti. Terus lagi ada masalah cucian baju. Ya saya udah ngikutin, kan dia nyatetin tugas saya toh Miss, dari A sampai Z itu ditulisin nyuci baju segini lah, itu saya pisah. Lah masa saya disuruh nulis saya tadi nyuci baju ini masukin ini lah, aku ya kan nggak bisa nulis pakai bahasa Inggris toh Miss, maksudnya detail itu kan aku nggak bisa, tapi aku ngomong bisa, aku kan ngomong gitu, dia nggak mau, pengennya nulis. Ya udah saya tarik nafas terus saya ngomong, ya udah kamu cari aja yang, saya emang nantang Miss waktu itu, kesalahan saya emang saya nantang, kalau memang Mas kamu pengen nyari yang perfect, yang bisa ngerti, yang bisa bahasa Inggris, bisa nulis, pokoknya apa yang kamu perintahkan bisa 100 apa semuanya kamu itu, ya wes kita lepasin aja, saya nyari majikan lagi, kamu nyari pembantu lagi, tak gituin. Saya tungguin, soalnya kan mereka kan kerja semua, makanya saya itu kasih jalan, saya bisa nunggu kamu dapat ganti saya sampai kamu dapat, nggak saya tinggalin sekarang, toh saya tahu rumah ini nggak ada yang ngurusin, saya gitu. Dia oke, tapi kan itu udah sebulan ini udah nggak ini lagi, udah baikan, dia udah agak respect gitu loh Miss sama saya, Mas, udah nggak kebanyakan ngomong, udah dia udah menyadari kesalahannya dia gini. Tapi kok masalah gaji saya kok kayak disengaja Miss, kalau menurut saya ini nggak lupa tapi dia sengaja. Oke, sebentar. Kamu mengatakan sama saya bahwa majikan menyadari kesalahannya. Terus pertanyaanku, kamu menyadari kesalahanmu nggak? Iya, saya menyadari kesalahan saya. Apa kesalahannya? Kesalahan saya satu, menantang majikan itu saya salah ya Miss ya. Terus keduanya kayak mungkin rumusnya tuh memang majikan itu memang maha benar, maksudnya maupun dia salah dia itu tetap benar. Nah saya salahnya di situ, saya nggak bisa menerima kalau majikan saya itu benar gitu loh Miss. Sebenarnya kalau aku pribadi, kamu nggak ada salahnya, kamu adalah manusia dan berhak untuk menantang. Cuman resikonya kan tetap ada di kamu gitu loh. Saya tidak pernah merasa bahwa TKW itu tidak boleh menantang majikan, enggak juga. Karena itu adalah hak asasi, hak pure punyamu. Tapi seandainya majikan nggak suka terus seperti sekarang ini disengaja seperti ini, yang rugikan kita. Benar nggak? Secara logika yang rugikan kita. Mereka nggak ngefek sih, mereka suka mereka, dan itu yang saya tidak inginkan. Kenapa saya selalu bilang semuanya itu dengan kepala dingin. Nantang majikan sebenarnya podo karo bunuh diri, bener nggak? Dimana dia bisa melakukan ini, ternyata dia melakukan yang itu, ternyata yang ini. Nah saya gajimu kayak 3 dolanan, tapi satu hal, majikan semarah-marahnya sama kamu itu tidak boleh menghold gaji kamu, tidak boleh menahan gajimu. Ya itu sudah resiko, dan kamu selalu mari bertengkar. Ya ini adalah nggak aneh lagi kalau kamu bilang tete, oh Eugene, pasti majikanmu akan mengetawa ya. Kisa leho papa itu moyong lah, kisa tuh Eugene, bener nggak? Maka dari itu merendahlah sampai orang lain tidak bisa merendahkanmu. Maksud saya waktu kamu merendah nggak bertengkar kan nggak mungkin kata-kata ini. Bener nggak? Tapi sekarang kan dia ngomong, toh hei kamu lah, trong Eugene, bisa main mat ya, mau kamu lah, bener nggak? Jadi malah kita yang diece gitu loh. Karena orang Hongkong kan sukanya kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa satu hal, cek butuh yo diunggah nih diduk nih. Saya tidak berkata bahwa majikan itu semuanya benar, tapi kan dia punya ayat maha benar itu mau. Iya benar. Benar nggak? Aku nggak bilang majikan 100% itu tidak pernah salah, tidak. Tapi karena dia punya ayat. Kita nantang, kita kelar. Yus, karena sekali lagi ini udah terjadi, kamu mau tidak mau, suka tidak suka ya harus minta, itu hak kamu. Menurut pendapat saya itu adalah hak kamu. Perkara dia ngece, yus itu hak dia. Ya sama, jangan sampai terpancing emosi cek butuh. Soalnya majikan ya mau ayat 1 pasal 1 gak seneng ya sama ditokno. Iya. Sama jangan bilang nggak mungkin majikan nggak masih butuh saya. Jangan berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa majikan itu masih butuh kamu dan kamu merasa tidak tersaingi, tidak. Karena majikan ayat 1 pasal 1 bisa mengeluarkan kamu kapanpun dia mau selagi dia mematuhi peraturan. Ya
ya nakokne lho. Wong aku rene ya kerja kok. Kan ya gak mungkin juga dikai duit 1.000. Bener gak? Cuman nadane rada dikurangi, ojo kepancing mbek emosi meneh. Itu yang saya mau. Ya. Ojo sampai gampang kecewa gitu loh maksudku. Baik, Pak. Jadi diunggahne didukne ojo sampai gara-gara semua itu kamu sendiri kehilangan dirimu sendiri, kan kehilangan dirimu sendiri akhirnya. Iya, Miss, bener. Jadi malah diece gitu loh, Mbak. Kita itu boleh nantang, tapi like, kita nggak butuh lah, ojek butuh, ya ojek nantang lah. Iya kan? Iya. Kena imbas ya tenan, Miss. Bener, kena imbas nantang loh. Bukan, aku nggak bilang kamu salah, enggak. Kalau saya pribadi, saya nggak bilang kamu salah. Majikan apakah benar? Enggak. Sama-sama egoisnya, tapi kan kita menantang majikan nggak ada gunanya, sayang. Iya, bener, Miss. Kecuali kita nggak butuh duit loh. Lah nggak butuh duit ya, namanya orang nggak butuh duit kan ya wis. Hak kamu, terserah kamu. Tapi like, kita masih butuh. Ora usah nantang. Malah diguyu mbek wong kok ngisi-ngisini dhewe. Ya bener. Cek butuh gayane selangit. Ngono malah mau diar awake. Ya bener. Wis pesen iki wis enggak usah terlalu arogan. Lah, ki setuju aku. Ojo arogan lek cek butuh ngono ya. Ini pesen buat dirimu sendiri kan? Emosi sesaat yang merugikan kita sendiri ya. Sama tak kasih tahu Mbak, banyak emosi orang itu cerdas dalam logika. Iku cerdas, IQ-nya pinter-pinter. Tapi EQ-nya, EQ adalah kecerdasan emosi, itu kita kurang Mbak. Kenapa? Emosi itu bisa menghancurkan segalanya dalam sesaat. Ngerti nggak? Iki nek satu cerita wong arek Amerika studine ki pinter banget, semua itu di kampus. Nah tiba-tiba ada satu dosen tuh ngasih dia nilai amin. Wah, kalau saya pribadi amin itu sudah bagus, biasanya CB itu mah. Tapi karena dia tidak terima, karena dia bilang dia adalah yang tersempurna di sekolahan itu, dia pulang ambil pistol mateni gurune. Apa? Kan emosi kan? Iya, emosi. Dia harusnya jadi orang yang sempurna karena sangat pintar, hanya karena sedikit. Kenapa tidak ditanyakan baik-baik? Bener nah? Pak, ini piye kalau aku coba jadi amin ya apa? Aku seumur hidup gak pernah. Tapi dia tidak. Dia langsung ngamuk, gawa bedil. Ya harusnya dia jadi orang top markotop, jadi manajer. Akhirnya dia duduk di penjara. Makanya akhir-akhir ini kan selalu kita bilang kecerdasan emosi. Wis di luar sana oke wong pinter, tapi minteri. Bener ah? Iya, Mas, bener. Makanya saya selalu bilang kontrol emosi. Ojo arogan. Ojo hakmin. Ini selalu aku ngomong kan apa? Aku dewe majikan, aku ro cecekku hakmin, aku sudah mikir. Tak tokno. Paham enggak maksudku? Aku gak mikir ping pindho ping telu, Mbak. Saya pribadi. Wah, opo izin lei. Ojo yu sao le hei. Trong hakmin. Benar enggak? Begitu juga dengan sampean. Emosi dikurangi, lek je butuh. Iya, Mas. Ya wes. Nah itu Miss, nanti saya tuh kalau ngomongnya yang baik tuh piye ya Miss ya, kayak muisi ya gitu ya Miss ya. Iya, tetap muisi loh. Ya tetap bilang muisi tata ya. Ya oke, yang tatin wah be. Oke, wah Eugene. Mau ikesi be oleh. Ya jangan muisi aja tay. Sambil senyum loh. Ekspresinya positif. Harus punya ekspresi positif ya. Dan dari auramu yang positif itu akan punya efek positif juga. Ingat jaga emosimu. Ojo asal jeplak ae, ya. Miss, coba. Pasti bisa, wes. Tak wangi doa di sini. Gak usah khawatir. Satu lagi Miss, maaf. Apa meneh? Nanya. Mumpung diangkat kok telepon bapak. Oh iya.
ini nenek misalnya ini Miss, kan maksudnya masalah food allowance itu kalau misalnya saya, tapi maksudnya nggak saat ini saya nanya kan, ini masih suasananya masih panas toh, maksudnya masih kita masih panas lah. Suatu saat mungkin kalau saya nanya masalah food allowance itu sopan nggak sih Miss? Lah kamu memangnya total nggak dikasih makan atau bagaimana? Saya tuh gini loh Miss, kan modelnya kan kita makan berpisah. Mereka itu biasanya makannya jam 9, jam 8 tuh saya kan masih makan dulu jam 6. Dia tuh nggak pernah ngasih duit belanja karena mereka beli sendiri Miss, dari supermarket itu kulkas tuh khusus mereka tuh makanan mereka semua. Saya tuh nggak ada akses buat itu kulkas gitu loh Miss. Jadi buat makanannya mereka tuh mereka beli sendiri, tapi saya nyiapin mereka buat makan. Tapi buat saya sendiri mereka tuh nggak ngasih, kan harusnya gini toh Miss, maksudnya ini buat kamu belanja apa, ini majikan saya tuh nggak gitu. Jadi semua tuh saya sendiri lah. Saya bingung kalau memang mereka nggak peduli sama makan saya, kan seharusnya ada food allowance yang dikontrak itu loh Miss, kan maksudnya ngasih sebulan segitu gitu. Maksudnya tuh saya tuh juga bingung sistemnya di sini tuh gimana. Maksud saya mau nanya, Samen pertama kali di Hong Kong toh Mbak? Kapan Miss? Samen pertama kali di Hong Kong atau sudah lama di Hong Kong? Enggak, ini majikan kedua, tapi saya pulang Indonesia dulu. Oke, satu hal sebenarnya kan Samen kan bisa ambil sayur dulu, kamu boleh nanya. Karena kadang-kadang majikan nggak paham Mbak. Ini adalah kesalahan di mana saat kalian berbicara di agent. Karena majikan berpikir bahwa kamu sudah ngambil sendiri di dapur. Harusnya kamu ngomong. Jadi kamu harus ngomong saat dia masak sayur atau apa, kan ada telur, ada apa. Dada ya lipai lah muisi ya, aku sudah kerja 8 bulan tapi aku tuh nggak tahu kamu tuh nggak ngasih aku makan. Tapi boleh nggak aku ambil makanan ini? Kamu harus ngomong. Kalau nggak ngomong kan majikan nggak tahu sayang. Tapi kamu langsung minta food allowance, biasanya majikan nggak suka. Kenapa? Karena dia mikirnya kamu sudah makan sama dia kok masih minta food allowance. Dia mana tahu kamu ambil makanan atau enggak. Oh, berarti ya memang harus dibicarakan dulu baik-baik ya Miss ya, iya. Jangan langsung. Iya, kalau kamu langsung minta food allowance, kebanyakan majikan langsung buang kamu. Saya kurang tahu kenapa, karena mereka berpikir bahwa aku sudah ngasih kamu makan, sekarang kamu minta uang. Kan yuk aneh, padahal kamu makan aku. Dan ini sering terjadi salah paham. Majikan mikir bahwa kamu sudah makan. Kan seharusnya kamu masak kan kamu sendiriin, atau kamu ngomong sama majikan, Dada ya, selama ini tuh aku nggak pernah makan, tahu nggak? Jadi mereka sebelum itu taruh. Karena dademu aku rasa ya, aku nggak ngerti ya, dia tidak terbiasa ambil pembantu atau bagaimana. Karena saya sendiri juga punya pembantu. Kalau Ceceku nggak mau makan sama kita selalu bilang, Cece kamu sudah ambil belum? Kadang-kadang kita udah makan, Cece ada makannya nggak? Kadang-kadang kita lupa. Bukan karena kita tidak mau ngasih makan. Jadi, kalau kalian nggak ngomong, diam-diam, ya nanti kayak mangan tenan no. Iya benar. Nah, ini Miss, iya benar. Tapi masalahnya yang mbaknya dulu di sini tuh udah membiasakan dia apa beli sendiri. Ya karena itu, karena itu kamu harus merubah. Ya kamu harus merubah. Kamu yang minta kena otakku, aku kerja, kan nggak mungkin juga bawa uang sendiri. Aku marah kalau Ceceku sampai ngomong. Dari dulu diterapkan gitu. Terus kalau yang dulu kan masih single 4 tahun kan, yang dulu yang mbaknya yang dulu itu dia apa beli sendiri tanpa ngomong lah. Saya tuh mikirnya gini, berarti majikan ini udah terbiasa sama mbaknya yang dulu. Kemungkinan majikan mikirnya ya Cecenya itu dari dulu tuh segitu wis cukup gitu, maksudnya nggak mikir lainnya. Padahal sebenarnya kan salah toh Miss, kita gaji standar terus apa beli sendiri kan ya gimana gitu toh. Saya paham, tapi kan masalahnya majikan kan nggak tahu. Kalau kamu nggak ngomong, dia mana tahu? Karena itulah butuhnya komunikasi, butuhnya agent kan seperti ini. Benar nggak? Butuhnya agent kan seperti ini sayang. Ada yang lain lagi? Ya, Risma Persun udah dapat. Sama-sama. Satu pesan saya, jangan arogan saat ada masalah, karena kecerdasan emosi itu menentukan masa depan kita. Paham? Bener banget. Emosinya diturunkan ya sayangnya. Apalagi kamu punya anak, banyak kebutuhan yang kamu inginkan. Ojo karpe dewe, ngerti? Saat ngamuk diling-iling anaknya ya. Ya wes, hati-hati ya. Tak doakan sukses selalu anakmu, Ayu Eram soalnya.
Makasih. Yuk, papa. Makasih ya, Miss ya. Iya sayang, papa. Waalaikumsalam. Oke, seperti yang saya katakan, seperti biasanya, kecerdasan emosi itu sangat penting sekali. Banyak di antara kita itu tidak menyangka bahwa kita banyak sekali karena emosi sesaat, kita kehilangan segalanya ya. Contoh aja yang ada di Indonesia yang saat ini ya, karena kecerdasan emosinya kurang, walaupun kaya raya, walaupun pinter, berakhir di penjara. Yang bentrok gara-gara si ceweknya itu loh, yang orang-orang pajak gitu loh, siapa itu namanya, aku nggak paham siapa sih namanya, nggak tahu deh. Itu kan karena kecerdasan emosinya kurang, kecerdasan emosinya lemah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya mau merongos sih, mau berakhir di penjara. Maka dari itu saya selalu mengimbau buat mbak-mbaknya di luar sana, jangan memutuskan sesuatu, jangan nuruti ego kita. Saat kita menuruti ego kita, kita kehilangan diri kita sendiri. Jadi saya selalu menghimbau buat kalian semua, jangan pernah mengambil keputusan saat kita emosi. Artinya adalah kalau kita emosi, wes babar dadal duel. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada salah satu orang di Amerika Serikat sana yang IQ-nya wah pinter banget. Bahkan ditargetkan bisa menjadi CEO, bisa ditargetkan menjadi ini, menjadi itu, karena kecerdasannya yang memang benar-benar IQ-nya yang benar-benar bisa dibilang 99%. Kalau otak saya sih mungkin sekitar 30-an ya, gak nutut, separuh aja gak nutut, tapi gak apa-apa wis, daripada saon kurang. Artinya adalah, tapi kenapa kok bisa berakhir di penjara? Ya itu mau emosi ini gak ditahan, brak langsung tembaki gurunya. Ini emosi yang gak jelas. Ini cerita tentang emosi dari Amerika. Kalau yang di Cina itu apa ya, zaman dahulu kala itu Genghis Khan atau siapa yang cerita sejarah itu, dia kan pendekar dari Cina itu yang orang hebat sekali. Dia itu punya punya elang yang selalu terbang bersamanya. Elang ini sangat setia sekali, elang ini sangat hebat sekali. Kenapa? Elang ini sangat menjaganya. Suatu saat karena si Genghis Khan ini haus mau minum, menemukan kali mau minum, ditampel itu mangkoke sama si elang ini mau. Pertama, lho kurang ajar iki kok elangku sing tak ingoni kok nglamak iki. Wes, tampel ping pisan, cek diem, wong-wonge sabar. Genghis kan sabar. Habis itu ambil cawan yang kedua, yo ditampel. Nah, setelah itu marah dia. Awalnya tidak marah, dia tidak menyelidiki ada apa. Yang ketiga dia bilang, sampai cawan yang ketiga ini dia nampel lagi, tak bacok iki elang. Kok elang tak ingoni gak matur nuwun ndek aku, malah aku ngombe gak oleh. Akhirnya apa? Ambil yang ketiga kali, si elangnya nancang-nancang dari jauh, habis itu ditampel beneran sama si elang ini. Nah, saat ditampel langsung diambil sama pedangnya, sama Genghis Khan. Akhirnya si elangnya tuh mati, jatuh di sungai. Setelah itu si Genghis Khan ini tetap ambil air untuk diminum, Mbak. Setelah diambil lagi minuman itu, dia kan karena mangkoknya jatuh ke bawah ya. Jadi dia nginguk lagi ke air, ternyata di sungai itu ada sesuatu. Ada ular besar mati di situ, dan ular itu adalah berbisa. Nah, ini apa yang pesan moral ingin saya sampaikan. Kadang-kadang ada orang mengingatkan kita, bahaya. Karena kita emosi, sing ngiling-ngiling mau bacok misan, mau sikat misan. Di media sosial melok-loknya gak karu-karuan. Padahal dia ingin menyelamatkanmu. Jadi dari cerita ini, padahal dia orang hebat loh, akhirnya kehilangan binatang yang selalu menjaganya. Akhirnya dia berpikir, waduh, sebenarnya dia adalah menjagaku. Coba kalau dari awal dia berpikir, kenapa sih dicek dulu ini airnya mungkin ada masalah. Tapi kan dia tidak mencoba lagi yang kedua dan yang ketiga. Dia bilang, kalau sampai ditampel lagi, maka saya akan membunuhnya. Padahal itu elang kesayangannya. Ini ada pesan moral yang sangat bagus sekali dari cerita-cerita ini ya Mbak ya. Kita itu kadang-kadang diingatnya wong itu malah ngamuk, jengat-jengat, jegrak-jegrak. Dielingno bojo ngamuk gak jelas, dielingno dulur ngamuk gak jelas. Tapi semua itu adalah hak kita. Kita itu punya hak untuk melakukan itu. Kadang-kadang kita ngasih tahu
dibilangnya persetan dengan rasa empati ya. Kalau kamu bilang tentang persetan ya memang kamu tidak ada gembiranya, bener nggak? Jadi ada seseorang yang menanyakan tentang surga dan neraka, itu orang pinter apa samurai apa ya, kalau nggak salah di Jepang itu, kalau cerita tentang Jepang itu orang ahli samurai, terus ditantang, tapi cuman ditantang pertanyaan aja. Jepang atau mana saya lupa ini, pokoknya ceritanya tentang surga dan neraka. Dan si yang orang hebat itu ditanyain, jawabannya cari sendiri. Dan orang itu jawab, wah katanya kamu orang hebat, ternyata ini aja kamu nggak bisa, tentang surga neraka aja kamu nggak bisa jawab, karo ngamuk-ngamuk. Terus akhirnya ngomong, ya iki neraka iki, omong kamu elek-elek iki neraka iki. Iya kan omong kamu gak jelas, ngelok-ngelok no ngamuk-ngamuk, kan iki wis neraka iki. Neraka iki wisan. Terus akhirnya orang itu berpikir, oh iya neraka itu kata-kata yang jelek. Ya wis matur sembah nuwun, sampean iki memang bijaksana, sampean iki memberi